iPad Basic generasi 10 yang diluncurkan pada tahun 2022, chipsetnya masih menggunakan chipset jadul yaitu A14 Bionic. Chipset yang digunakan pada iPhone 12, sedangkan iPhone 12 itu diluncurkan pada tahun 2020. Lantas, apakah masih worth it untuk kita beli di tahun 2024 ini? Halo guys, kembali lagi bersama saya Didi di Noto Dewi Channel yang memberikan informasi teknologi dan bisnis digital. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas, mereview, dan mengetes nanti iPad generasi 10 yang diluncurkan pada tahun 2022. iPad Basic ini adalah iPad seri termurah yang di atasnya ada iPad mini, di atasnya lagi ada iPad Air, dan di atasnya lagi atau seri paling tertinggi adalah iPad Pro. Harga dari iPad Basic generasi 10 ini di angka 7.799.000. Dan itu adalah harga yang baru saja saya beli kemarin di bulan Januari di tahun 2024 ini. Harga yang untuk garansi Inter itu lebih murah, sekitar 6 jutaan saja. Setelah saya memutuskan untuk membeli dan merasakan menggunakan iPad ini setelah beberapa hari, akhirnya saya bisa memberikan tips-tips bagi kalian yang masih bimbang untuk membeli sebuah iPad. Ini dia tips dari saya sebelum kalian membeli iPad. Yang pertama adalah kalau kebutuhan kalian hanya untuk entertain, browsing, nonton YouTube, nonton drakor, editing video ringan, editing foto ringan, saya merekomendasikan untuk membeli iPad Basic ini saja. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau kalian bakalan menggunakan iPad itu lebih sering daripada menggunakan laptop atau iPhone kalian, saya akan menyarankan untuk membeli iPad Air yang serinya di atas iPad Basic ini. Karena iPad Air itu sudah menggunakan chipset M1, jadi dia lebih durable, lebih tahan lama baterainya juga, dan untuk digunakan sehari penuh nggak bakal ada masalah. Tips yang kedua adalah kalian nggak perlu membeli garansi resmi iBox kalau kalian memang nggak memerlukan kartu di dalam iPad alias yang WiFi only, karena selisih dari seri yang menggunakan kartu dan hanya WiFi only itu selisihnya lumayan, sekitar 1 juta hingga 1,5 juta. Jadi kalau kalian nggak butuh kartu di dalamnya, mendingan membeli yang garansi Inter saja, dan itu nggak bakal ada masalah ke depannya karena toh kita nggak menggunakan kartu di dalamnya. Yang ketiga adalah jangan keburu membeli aksesoris seperti keyboard dan pensilnya, karena aksesoris yang di luar dari brand Apple itu sendiri ternyata nggak membantu dalam produktivitas saya. Kalian pikirkan dulu benar-benar kebutuhan kalian. Kalau kalian suka gambar, pasti jelas membutuhkan pensil. Tapi kalau kalian sering blogging, misalkan membuat suatu artikel yang kebutuhannya sangat banyak untuk mengetik, jelas kalian membutuhkan keyboard. Karena saya nggak menentukan dulu lebih awal, saya keburu membeli keyboard dan pensil, alhasil keduanya kurang maksimal dalam penggunaan saya. Karena saya menggunakan iPad itu lebih untuk editing video yang ringan, mungkin mengedit menggunakan software CapCut, itu sudah cukup menggunakan pensil saja, nggak perlu membeli keyboard. Sedangkan kalau saya mengetik atau membuat suatu skrip, membuat artikel, itu saya lebih nyaman menggunakan MacBook. Itu beberapa tips dari saya. Dan lanjut kita ke spesifikasi iPad generasi 10 yang diluncurkan pada tahun 2022 ini. Saya akan membahasnya secara singkat ya, karena sudah banyak spesifikasinya di Google. Setelah itu kita akan tes performa bagaimana iPad ini digunakan untuk editing video, dan kita coba untuk bermain game. Simak terus videonya. Lebar layar iPad 10 ini cukup leluasa ya, dengan ukuran 10,9 inch dengan teknologi IPS. Untuk detail spesifikasi layarnya ada di sebelah kiri ya
teman-teman bisa membacanya. Memang sudah nggak diragukan lagi bahwa warna yang diberikan oleh layar iPad ini warnanya sangat akurat dan sangat tajam. Itulah kenapa para desainer lebih memilih menggunakan iPad. Pilihan kapasitas di 64 GB dan 256 GB. Cuman saya lebih prefer yang 64 GB karena saya sendiri sudah berlangganan iCloud di 200 GB. Itu sudah cukup untuk iPhone saya, MacBook, dan iPad saya ini. Pilihan warna ada silver, biru, pink, dan kuning. Berat dari iPad ini nggak berat-berat banget. Beratnya sekitar 477 gram yang tipe Wi-Fi only dan 481 gram yang tipe selular atau yang menggunakan kartu. Kalau desain iPad 10 ini ya gitu-gitu aja, seperti desain tablet pada umumnya, nggak ada yang spesial. Pada sisi kanan kiri terdapat lubang speaker, dan jangan diragukan lagi kualitas sound dari Apple. Sudah cukuplah sekelas telinga saya. Terdapat tombol dan sensor Touch ID di sebelah kiri atas, di sebelah kanan ada tombol volume, di tengah ada kamera dan mikrofon, di bawah ada smart connector untuk keyboard. iPad generasi 10 ini masih menggunakan chipset A14 Bionic. Chipset yang sama digunakan oleh iPhone 12 yang dirilis di tahun 2020. Sedangkan iPad generasi 10 ini dirilis di tahun 2022. Meskipun terbilang chipset agak jadul, tapi dari segi performa dibilang saya sendiri cukup puas. Nanti kita coba dan kita lihat bagaimana performa iPad 10 ini yang akan saya tes untuk editing video dan bermain game. Untuk spesifikasi kamera bisa kalian baca di sebelah sini. Langsung saja kita tes bagaimana performa iPad Basic 10 ini yang masih menggunakan chipset A14 Bionic.